Waspada modus penipuan gitu ya di bulan-bulan ini, di bulan-bulan tahun ajaran baru ya. Positive people, di tahun ajaran baru ini pasti ada anak kita, mungkin keluarga kita gitu, sanak saudara kita atau teman anaknya teman kita dan lain sebagainya gitu, karena yang mungkin akan melanjutkan studi gitu kan, keluar kota gitu, kayak pastinya butuh yang namanya kos atau tempat tinggal. Nah, rupanya ini sebenarnya emang kasus-kasusnya ini udah banyak terjadi, itu banyak curhatan juga nih gue lihat di X atau Twitter gitu kan, terkait modus penipuan. Nah, apalagi kalau lagi di bulan-bulan orang lagi banyak nyari living cost kayak gini, yaitu modus penipuan transfer kos duluan gitu ya, untuk uang kos sebelum kita survei. Jadi gini, jadi kan biasanya kalau kita di zaman sekarang ya, kalau kita mau nyari kosan, biasanya kita lihat-lihat dulu nih di Google Maps gitu kan, di Google Maps gitu kan. Terus misal di kos X gitu kan, dia ada nama kos X misalnya, terus di situ ada foto-fotonya, terus ada udah dirinci ini ada fasilitasnya apa aja, kamarnya kayak gimana dan lain sebagainya. Terus dan terpenting di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Nah, kalau kita menghubungi nomor tersebut, pasti kan kita nanyain dulu nih. Jadi kan biasanya kita kayak males lah kalau kita harus survei dulu gitu kan ya, karena takutnya udah penuh dan lain sebagainya. Makanya biasanya kita akan nanya dulu gitu kan ya, di nomor yang bisa dihubungi tersebut. Nah, disinilah gitu kan ya. Nah, biasanya kita nanya terus akan dijawab ya harganya segini-segini gitu kan ya. Terus pasti dia ngomongnya akan kamarnya sisa 2 lah gitu kan ya. Jadi harus cepet-cepetan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kayak kita diharuskan untuk DP terlebih dahulu meskipun kita belum survei gitu. Bahkan ketika kita mau survei, kita juga harus DP gitu. Jadi kayak gini. Jadi kalau kita mau survei nih, kayaknya kita cocok nih dengan kosnya kan. Terus kita mau survei, terus kayak kita buat janji itu, terus dia bilang DP dulu gitu, DP dulu sekian gitu kan ya. Nanti baru ketika kalau udah DP, nanti tunjukin ke meja kosnya, bakal dibukain pintu gitu kan untuk survei. Tapi kalau misalnya nggak DP, nah itu kita nggak bisa survei ke situ gitu kan ya. Dan terus nanti dia bilang juga kalau misalnya setelah survei nggak cocok, duitnya akan dibalikin. Jadi itu jangan pernah transfer sama sekali ya, positive people. Jadi itu adalah bohong, karena itu banyak kasus-kasusnya seperti itu. Intinya sih nggak ada kosan yang menyarankan kita untuk DP terlebih dahulu, termasuk untuk survei. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue juga nih, yang kemarin gue sebenarnya sempat juga mau pindah kos tadinya kan. Gue sempat iseng chat gitu kan ya waktu itu, dan ternyata emang benar suruh DP, dan emang gue nggak melakukan DP sama sekali gitu kan. Nah, ketika ada saudara gitu kan datang ke Jakarta dan dia minta bantuan dicarikan kosan. Nah, ketika dia sampai Jakarta, gue bareng dia nyari kosan di sebuah daerah gitu, di kawasan gitu kan. Ketika kita survei langsung gitu, kita nggak ada janjian sama sekali gitu ya. Ketika kita lihat ada pelang kosan ya sebagainya, kita nanya ke orang yang ada di situ gitu kan, misalnya penjaga kosnya atau orang yang punya kosan di situ, ya mereka mempersilahkan gitu aja, misalnya silahkan mas dilihat dulu kamarnya dan lain sebagainya. Nggak ada suruh DP-DP-an gitu. Jadi ini modus DP kosan ini emang sering banget merugikan korban ya gitu. Jadi pokoknya buat ini harus di-share gitu, jangan sampai mau DP gitu kan ya. Intinya kalau mau buat survei atau apapun itu jangan DP. Apalagi gini, soal kosan dan tempat tinggal, meskipun di foto itu bagus gitu kan, wah kita nih kayak serak nih dengan kosannya gitu, tapi kan ketika kita survei itu kan belum tentu nanti kita serak lagi gitu kan. Jadi kalau emang belum benar-benar fix mau tinggal di situ, dan kita emang belum lihat langsung kosannya seperti apa, dan kita emang bakal tinggal di situ atau enggak gitu, ya jangan DP terlebih dahulu. Itu menurut gua di kosan manapun juga nggak masalah ketika lo survei, terus misal lo nggak deal pun juga nggak masalah. Nah, ketika lo udah ngerasa serak dan ketika lo mau tinggal di situ setelah survei langsung nih gitu ya, nah terus lo mau lock kosan itu, ya nggak apa-apa di DP gitu, atau dibayar untuk 1 bulan itu, karena ya lo kan udah datang langsung. Pokoknya intinya kalau kalian belum datang langsung, belum lihat langsung kosannya, belum fix mau tinggal di situ, ya jangan DP terlebih dahulu dengan alasan apapun. Kalaupun akhirnya kosan itu dia bilang bakal penuh dan sebagainya, ya udah berarti emang
rezeki kosan kita emang bukan di situ gitu kan, iya nggak sih gitu. Kecuali emang kita udah fix udah survei langsung baru deh kalau mau DP gitu. Tapi kalau masih surveinya online gitu dan ini ya mending nggak usah gitu. Kalau menurut positive people gimana, silahkan terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.